Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa memanggil aku Sonia. Di channel YouTube ini teman-teman bisa menemukan berbagai konten seputar lifestyle, ide weekend seru, intip karir, dan juga personal finance. Nah, di kesempatan kali ini adalah konten edisi lifestyle, dimana aku itu lagi solo traveling atau jalan-jalan dari Indonesia atau dari Jakarta ke Malaysia atau Kuala Lumpur International Airport. Dan di episode video kali ini aku mau berbagi ke teman-teman khususnya yang belum pernah keluar negeri dan bingung nih kira-kira kalau ke kantor imigrasi atau mau lewat imigrasi di suatu negara itu prosesnya seperti apa. Kalian bisa ikutin konten ini sampai akhir ya, karena aku akan sharing ke teman-teman tips dan juga cara menjawab pertanyaan dari petugas imigrasi di bandara internasional. By the way, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, biar teman-teman tetap dapat notifikasi kalau aku upload video-video terbaru. Sekarang aku ada di Soekarno-Hatta International Airport, Jakarta, dan aku akan tunjukin ke teman-teman di mana tempat kantor imigrasi yang ada di Jakarta. Jadi pertama, teman-teman itu bisa ke check-in counter dulu untuk memasukkan bagasi dan juga menukarkan tiket pesawat seperti biasa. Ini sama dengan penerbangan domestik. Nah, setelah itu untuk penerbangan internasional kita diminta untuk melewati kantor imigrasi dulu. Kalau untuk keluar dari imigrasi Indonesia tuh biasanya tidak ditanya macam-macam, jadi kita cuma diminta paspor kita aja dan distempel keluar gitu atau keberangkatan gitulah ya dari Indonesia. Setelah itu paspornya kita ambil lagi dan kita bisa lewat ke daerah tenan-tenan ataupun merchant-merchant. Tapi ini masih banyak yang tutup karena flightku itu flight paling pagi, masih subuh jam 4:30 pagi di bandara. Dan sekarang ini adalah persiapan untuk boarding atau masuk ke dalam pesawat. Yang perlu teman-teman siapkan itu adalah tiket dan juga paspor. Kalau untuk penerbangan domestik biasanya kan kalian cukup menyiapkan tiket pesawat dan juga KTP. Kalau untuk penerbangan internasional yang teman-teman harus siapkan dan ditunjukkan ke petugas bandaranya itu adalah tiket dan juga paspor. Sekali lagi tiket dan juga paspor. Nah oke, sekarang kita udah flight, pesawatnya udah jalan dan sekarang kita akan meninggalkan Jakarta untuk menuju ke Kuala Lumpur. Penerbangannya itu 2 jam aja. Dan setelah itu kita mendarat di Kuala Lumpur International Airport. Sebenarnya di Kuala Lumpur itu ada 2 bandara. Yang ini adalah Kuala Lumpur International Airport yang pertama, dan ada satu lagi itu KLIA 2, Kuala Lumpur International Airport 2. Itu biasanya untuk penerbangan yang maskapainya itu adalah AirAsia. Kalau di Kuala Lumpur International Airport ini karena aku menggunakan maskapai Batik Air, jadinya landingnya itu di bandara ini. Tapi tenang aja, nanti pulangnya aku akan show ke teman-teman, aku akan tunjukkan kayak apa sih Kuala Lumpur International Airport 2 karena aku pulangnya itu menggunakan AirAsia. Dan sekarang ini kita udah tiba di bandara Kuala Lumpur International Airport. Ini aku baru turun dari pesawatnya dan juga masuk ke area gate, dan di sini tuh banyak merchant-merchant. Kalau misalnya teman-teman ke bandara yang ada di Kuala Lumpur, di sini itu cukup banyak ya jenis-jenis merchantnya yang kalian bisa datengin. Ada toko-toko duty free atau yang bebas pajak juga, dan itu biasanya harganya murah-murah. Kalau misalnya teman-teman mau beli coklat ataupun beli makanan-makanan ataupun barang-barang lainnya, di sini itu bisa lebih murah dibandingkan dengan di luar bandara. Beberapa worth it sih, tapi beberapa memang juga lebih murah di supermarket. Jadi teman-teman bandingin aja harganya. Dan ini dia untuk Kuala Lumpur International Airport. Ini ada di daerah tengah-tengahnya gitu. Yang perlu teman-teman lakukan dari sini adalah teman-teman itu harus naik bus dulu. Jadi shuttle busnya ini tuh gratis disediakan oleh bandaranya untuk ke daerah imigrasi ataupun tuntutan bagasi atau baggage reclaim untuk mengambil barang-barang bagasi teman-teman. Jadi teman-teman itu harus masuk ke ruang tunggu bus C5 tulisan warna kuning lingkaran. Sekarang teman-teman ikutin aku aja untuk menuju ke terminal busnya itu, untuk kita itu pindah bangunan atau pindah building gitu ya. Dari gate kedatangan kita tadi untuk ke tempat imigrasi dan juga pengambilan bagasi. Bandara di luar negeri itu biasanya besar guys, baik di Malaysia, di Kuala Lumpur International Airport ataupun di Changi Airport. Tapi nggak usah khawatir karena di sini itu ada sejenis eskalator berjalan, jadi teman-teman itu nggak akan secapek itu. Dan sebelum kita sampai di shuttle bus ini, di sini juga ada hotel kapsul namanya Sama-Sama Express. Aku sempat lihat juga di internet, tapi aku nggak nginep di sini. Jadi cuma lihat aja karena penasaran. Dan setelah itu kita keluar dari pintu yang ini itu pintu tunggu bus yang ada di C5 untuk naik shuttle bus gratis. Itu dia bus yang ada di depan kita yang warna ungu ini.
kita bisa naik ke bus ini untuk pindah ke terminal yang ada imigrasi dan juga pengambilan bagasi. Busnya tuh banyak, jadi no worries, nggak perlu nunggu. Aku sampai sini itu busnya udah standby dan aku bersama dengan orang-orang yang lain. Naik bus bentar banget, paling sekitar 2 menit atau 1 menit aja, dan kita udah tiba di ketibaan di daerah arrival. Jadi ini tuh bangunan yang lain gitu, tempat dimana imigrasi dan juga baggage claim itu ada. Nah, pertama kali yang akan teman-teman temukan itu adalah kantor imigrasi. Oh iya, tips juga untuk teman-teman yang ke Kuala Lumpur International Airport. Di sebelah kanan itu ada tempat beli SIM card. Jadi kalau untuk di Malaysia, di Kuala Lumpur International Airport, itu SIM cardnya ada di dalam bangunan airport. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh travel SIM, bisa beli dulu di sebelah kanan. Di sana ada 3 brand, teman-teman bisa pilih yang mana aja. Setelah itu baru masuk ke daerah imigrasi untuk mengantri ke imigrasi. Tips ya, kalau misalnya teman-teman baru pertama kali ke tempat imigrasi, teman-teman baca di mana antrian khusus orang-orang lokal dan di mana antrian untuk orang-orang internasional. Karena kita di sini statusnya adalah orang internasional, kita bisa pilih yang foreign ya. Setelah itu antri, dan aku nggak boleh ngerekam karena proses imigrasi. Tapi biasanya aku mau kasih bocoran, kalau di tempat imigrasi itu kita yang pertama kali akan diminta "Can I see your passport?" gitu kan. Biasanya diminta paspor kita. Jadi begitu diminta, kita kasih aja paspornya. Setelah itu kita diminta untuk hadap ke kamera, lepas masker, jadi maskernya dilepas untuk foto sebentar. Dan setelah itu kita diminta untuk menaruh jari di alat biometrik yang ada. Jadi biasanya dia minta gitu, "Can I have your first finger atau second finger?" gitu. Biasanya mereka akan minta. Dan yang biasa akan ditanyain lagi adalah, "What will you do in this country?" gitu. Kalian mau travel kah? Mau jadi turis? Atau kalian mau bisnis? Atau apa gitu. Teman-teman bisa jelasin aja ke mereka gitu. Yang penting kalian udah ada bayangan gitu. Nanti akan stay tinggal di mana, akan ngapain, berapa hari, akan pulang tanggal berapa gitu. Itu biasanya pertanyaan yang akan ditanyain. Misalnya, "Where will you live in Malaysia?" Atau "Until when you will live here and go back to your country?" gitu kan. Dijawab aja. Setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi, teman-teman bisa keluar dari daerah imigrasi untuk ke daerah merchants atau pertokoan di bandara, ataupun ke daerah pengambilan bagasi seperti ini di balai ketibaan. By the way, aku mau kasih tips buat teman-teman yang belum pernah nih melewati imigrasi di suatu negara. Tips dari aku adalah, teman-teman itu yang pertama harus pede. Jadi kalau misalnya ditanya sama petugas imigrasinya, teman-teman harus percaya diri gitu. Teman-teman di sana mau melakukan apa, jangan kelihatan mencurigakan ataupun kikuk gitu ya. Padahal sebenarnya teman-teman di sana nggak ngapa-ngapain juga, karena teman-teman melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, be prepared. Jadi sebelum teman-teman ke daerah imigrasi, itu siapkan paspornya, siapkan tiket pesawat yang tadi, siapkan juga dokumen-dokumen pendukung. Misalnya, teman-teman di suatu negara itu akan bekerja, jadi teman-teman bawa gitu, kayak visa bekerjanya ditunjukkan, terus surat keterangan akan bekerja di sananya itu ditunjukkan, ataupun misalnya teman-teman mau student exchange atau pertukaran pelajar atau volunteer di suatu kegiatan, teman-teman bisa membawa dan di print aja tuh letter of acceptance-nya atau surat keterangan akan melakukan volunteering di mana gitu, misalnya di ISEC atau di mana, teman-teman bisa print dan tunjukkan ke petugas bandaranya. Atau misalnya teman-teman itu akan tinggal di suatu hotel ataupun akan pulang ke Indonesia dalam 3 hari lagi misalnya, dan teman-teman udah punya tiket pesawatnya, teman-teman juga bisa print tiket pesawatnya dan ditunjukkan aja ke petugas bandaranya, biar teman-teman gak ditanyain pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lebih banyak lagi, karena dia udah dapat buktinya nih atau evidence-nya dari teman-teman, dan mereka itu bisa percaya ke teman-teman gitu. Setelah mengambil barang bagasi kalian itu bisa keluar dari airport ini, dan udah selesai deh kegiatan per airportan kali ini. Dari airport atau bandara, kalau misalnya teman-teman ada di Kuala Lumpur, itu pilihannya banyak banget. Jadi nggak cuma naik taksi aja, tapi teman-teman bisa mengeksplor berbagai opsi seperti kereta bandara atau airport train, atau teman-teman juga bisa mencoba bus. Nanti aku akan sharing ke teman-teman juga alternatif yang murah dari Kuala Lumpur International Airport ke KL Sentral atau ke daerah Kuala Lumpur. Itu sebaiknya naik apa sih gitu di video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk di-subscribe dulu dan dibunyikan notifikasi atau loncengnya. Jadi kalau aku upload video-video baru lagi yang pastinya bermanfaat, teman-teman bisa dapat notifikasinya.
I think that's all guys untuk episode sharing Sonia kali ini. Semoga sharingnya membantu khususnya buat teman-teman yang belum pernah ke Kuala Lumpur International Airport atau belum pernah melewati imigrasi di suatu negara karena teman-teman belum pernah keluar negeri. Don't worry, jangan berkecil hati, teman-teman pasti bisa setelah menonton video ini. Dan semoga teman-teman bisa enjoy aktivitas apapun yang kalian lakukan di luar negeri maupun di Indonesia. Thank you guys for watching my video. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you guys.